Kalau misalnya ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, rasa kekurangan, itu artinya bukan kita. Mm, 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 mm. Nah, yang nggak enak itu izinkan duduk untuk disadari bahwa itu semua ada, duduk untuk menerima. Jadi kuncinya tuh simple, sadari, terima, izinkan, lepaskan. Teh Feby, ada apa ya dengan aku? Kenapa aku bangkrut? Kenapa aku ditipu? Kenapa aku dihianati? Ada apa denganku? Ada apa dengan hidupku saat ini? Itu pertanyaannya. Ada apanya ini? Itu kan menyangkut realita bagasi emosi yang begitu kompleks, udah di ujung cerita gitu. Nah, ini tuh berasal dari mana? Itu kisah masa kecilmu. Pun pada saat uang keluar, pelajari sifat uang. Dia tuh seneng banget diperlakukan dengan cinta. Jadi pada saat uang keluar, terima kasih uang keluar. Jadi kalau terima, alhamdulillah, pas ngeluarin juga alhamdulillahirabbil alamin. Keluarin dengan rasa bahagia gitu. Bayangkan kita bayar listrik tuh sedekah gitu, kita kasih uang untuk bayar tagihan listrik dan uang itu sama PLN dipakai untuk karyawannya gajian, karyawannya beli beras, uangnya dipakai lagi di rumah mereka dan uang itu berkah. Bayangkan seperti itu. Nah, flowing rasa hati kita mengalirkan pada saat uang masuk bahagia, lalu flowing uang keluar juga kerannya dibuka bahagia. Itulah rasa hati berkelimpahan. Nah, di titik jiwa-jiwa yang punya rasa berkelimpahan, itu duit betah masuk lagi, Mas Hendra. Hmm, iya, 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 iya. Aku jadi teringat waktu dulu gitu teh. Tiap aku kan suka touring gitu teh. Saat touring gitu selalu di dalam batin itu mengucapkan uang itu seperti udara. Ia ada di mana-mana. Itu kira-kira ada teh kalau 4 tahunan teh. Itu jadi kayak wirid keseharian gitu teh. Dikir keseharian gitu ya. Dan eh nggak tahu kenapa. Karena sudah menjadi sebuah habit mungkin ya. Jadi antara pikiran, perasaan, dan tindakanku yang aku mulai dari kata-kata tadi, itu seolah-olah itu kayak koheren gitu. Kayak selaras gitu. Ya. Heeh, kayak selaras gitu. Jadi bener banget sih mulainya dari ucapan gitu ya. Kayak kayak aku jadi teringat nih, kapan hari itu kan ada peserta Abandon Revolution ya. Aku lupa batch batch berapa, tapi dia teman dekatku sih. Tadi malam tuh dia ngabarin gitu, ngirim link gitu. Linknya Oh, itu ternyata saat Bunda Maya Estianti, ex-nya Ahmad Dhani ya, itu ternyata setiap bangun ya. tidur Oh. itu dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Aku selalu Oh. berkelimpahan, aku bahagia. Wah, akhirnya dia kan nikah lagi dapat konglomerat gitu. Nah, di titik itu yang bikin dia makin yakin, iya ya bro, aku mulai sekarang terapkan ini terus di luar biasa memang apa yang disampaikan sama Teh Feby gitu. Keren, 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 keren. Ya, betul. Bikin mantra kecil aja. Kalau di Bandan Revolution itu kan kita alumni itu pagi-pagi tuh Mbak Vina tuh udah ngirimin daily rutin sadar nafas syukur, Mas Hendra. Hmm, Pagi-pagi udah kita seragam kalau bangun tidur tuh makasih atas nafas, makasih atas kesehatan, makasih uang nggak berhenti-berhenti masuk gitu. iya, iya, iya. Mantra paginya tuh kayak gitu, sadar nafas syukur, terima kasih uang masuk terus gitu. Kayak Jadi gitu mantra cuman pagi. cuman kadang kan mereka mereka ada juga yang merasa bahwa kok aku ngerasa doaku ini kosong banget ya. Aku udah ucapin terus, tapi kok nggak berhasil berhasil gitu ya. Padahal aku dulu praktek kayak gitu tuh sampai 3 tahun 4 tahun loh. Cuman kan karena atensiku tuh ke peluang terus gitu ya. Nggak pernah kan aku Iya. atensi ke makhluk halus, penampakan gitu emang nggak pernah sih. Jadi aku selalu atensinya dari dulu ke peluang, peluang, peluang gitu. Ya akhirnya memang aku merasakan hidupku dipenuhi dengan peluang-peluang karena ini soal atensi sih. Jadi kalau ada teman-teman yang baru mulai 1 minggu, 2 minggu,
3 minggu terus kemudian ngeluh, aku kok nggak bisa-bisa ya. Jadi ya kita kan setiap orang tuh berangkatnya beda-beda ya Teh ya. Ini Betul. mungkin perlu untuk dielaborasi lebih Hmm, mendalam lagi gitu ya, karena hmm. barangkali teman-teman merasa itu kok cepet banget, aku kok lama, kenapa gitu. Nah ini mungkin perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih detail lagi Teh. Ya, jadi gini, kadang ada pertanyaan gini, kenapa ya kok aku belum manifest ya? Kenapa aku nggak bisa konsen ya? Kenapa aku nggak fokus ya? Kenapa pikiranku penuh gitu? Kembali ke substansi Mas Hendra, bahwa realita hidup kita itu dibentuk dari pantulan isimu. Mm-mm. Realita hidupmu itu pantulan isimu, isi mindsetmu, dan isi rasa hatimu. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah duduk untuk renungkan gitu. Ada bagasi emosi apakah yang masih menuhin pikiran dan perasaan ini sehingga ruang kelimpahan itu susah masuk gitu, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Jadi perlu kita mengosongkan yang bukan kita. Yang bukan kita itu apa? Kita yang sejati itu kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Artinya kita yang sejati itu sejatinya itu udah kebebasan, udah kelimpahan, itu intinya. Kebebasan, kelimpahan, kebahagiaan, itu sejatinya kita. Di luar itu, di luar tiga itu nih Mas, kalau misalnya ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, rasa kekurangan, itu artinya bukan kita. Mm-mm. Nah, yang nggak enak itu izinkan duduk untuk disadari bahwa itu semua ada, duduk untuk menerima. Jadi kuncinya tuh simple, sadari, terima, izinkan, lepaskan. Oke. Cuma gitu doang, itu nggak sampai 5 menit kok sebenarnya untuk pelan-pelan ngeberesin gitu ya, ngosongin yang bukan kita tadi, biar apa? Biar kita yang sejati, yang sudah bebas, berkelimpahan, bahagia, itu muncul dan kita rasakan dalam realita kenyataan. Rumusnya itu tiga, teman-teman. Ayo coba catat. Satu, sadari. Dua, terima. Tiga, izinkan, lepaskan. Jadi kalau ada rasa yang nggak enak, sadari, aduh ada rasa kekurangan. Ya udah duduk aja dulu, 5 menit aja. Sama rasa yang nggak nyaman itu, rasa kekurangan duduk, sadari rasa kekurangan itu 5 menit untuk merasakan. Lalu terima dia apa adanya. Terima, itu kan bagian dari diri kita juga. Bagian dari energi tanpa batas juga. Setelah itu nggak usah dipegangin. Hmm. Izinkan dia mengalir kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi Ya. ada satu fenomena luar biasa sih Mas Hendra Ya. dari kan kita ada kelas private ya Mas. Mm-mm. Kalau private itu kan dia lebih intens ngobrol ya. Jadi realitas sekarang pertanyaan utamanya tuh Teh Feby ada apa ya dengan aku? Kenapa aku bangkrut? Kenapa aku ditipu? Kenapa aku dihianati? Ada apa denganku? Ada apa dengan hidupku saat ini? Itu pertanyaannya. Ada apanya ini? Itu kan menyangkut realita bagasi emosi yang begitu kompleks, udah di ujung cerita gitu. Nah, ini tuh berasal dari mana? Itu kisah masa kecilmu. Ketika kamu ada bagasi emosi ke ayahmu, misalnya kamu marah sama ayahmu, bagasi emosi terhadap ayah ini dia menjelma menjadi bentuk pasanganmu gitu. Kegambar Hmm. nggak Mas? Iya, Si iya, 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 kemarahan iya. terhadap ayah, ini aku pelajari polanya Mas. Ketika 2025 kejadiannya A, B, C, kita tarik garis tuh Mas. Syuk, masa kecilnya sih ternyata. Jadi kemarahan yang belum diterima dan belum diizinkan dilepaskan, tadi tuh ya, sadari, terima, lepaskan, terhadap ayah, si sosok bagasi emosi si ayah ini, dia menjelma di 2025, 2024 gitu ya, jadi pasangan dia yang seperti itu. Atau menjelma menjadi bosnya. Atau menjelma menjadi rekan kerjanya. Yang seakan-akan dia, kok gue kayak ngelihat karakter bokap gue di suami gue ya gitu. Kok gue kayak ngelihat karakter bokap di bos ya, di mana gitu mas. Nah, solusinya itu
memang mesti beresin akar dulu gitu. Tapi bener